Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Kurnia Panggirahayu, Raffi Firman Hakiki, dan Yeni Pratiwi yang kali ini akan mempresentasikan mengenai larutan dextrose 5%. Berikut merupakan poin-poin yang akan dipresentasikan. Yang pertama, definisi glukosa. Kedua, jenis-jenis cairan infus. Ketiga, dextrosa. Keempat, infus dextrose. Kelima, contoh sediaan infus glukosa. Keenam, sifat koligatif dan sediaan infus glukosa. Yang pertama, glukosa atau suatu gula monosakarida adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alaminya disebut juga dextrosa. Yang kedua yaitu jenis-jenis cairan infus. Ada 3 jenis cairan infus. Yang pertama hipotonik, yang kedua isotonik, yang ketiga hipertonik. Nah, cairan hipotonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum, atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai konsentrasi ion natrium lebih rendah dibandingkan serum, sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum. Berikutnya, cairan isotonik adalah cairan infus yang osmolaritas atau tingkat kepekatannya mendekati serum, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, cairan hipertonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, mengenai dextrose. Dextrosa merupakan senyawa yang siap dimetabolisme di dalam tubuh. Senyawa ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan kalori. Konsentrasi dextrosa akan menurun apabila terjadi penurunan jumlah protein dan nitrogen di dalam tubuh, dan juga dapat memicu pembentukan glikogen. Dextrosa merupakan senyawa monosakarida yang sangat cepat diserap dalam usus halus dengan mekanisme difusi aktif. Dextrosa juga disimpan sebagai glikogen pada hati dan otot. Metabolisme dextrosa akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan sumber energi. Sediaan infus dextrosa 5% merupakan salah satu sediaan parenteral yang diberikan melalui intravena. Oleh karena itu, sediaan ini harus bersifat steril, karena sediaan ini mengelakkan garis pertahanan dari tubuh yang paling efisien, yakni membran kulit. Maka, sediaan tersebut harus bebas dari kontaminan mikroba dan dari komponen toksis dan harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Suatu bahan dapat dinyatakan steril apabila bebas dari mikroorganisme hidup yang patogen maupun yang tidak patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk tidak vegetatif. Pirogen merupakan produk metabolisme dari suatu mikroorganisme. Efek adanya pirogen ini menghasilkan kenaikan tubuh yang nyata, demam, sakit badan, vasokonstriksi pada kulit, dan kenaikan tekanan dalam arteri. Komposisi dari infus dextrose adalah glukosa anhidrous dalam air untuk injeksi. Larutan dijaga pada pH antara 3,5 sampai 6,5 dengan natrium bikarbonat. Larutan dextrose 5% isoosmosis dengan darah. Larutan dextrose injeksi merupakan larutan jernih dan tidak berwarna. Untuk kemasannya, ada yang berukuran 100 ml, 250 ml, dan 500 ml. Indikasinya sebagai cairan resusitasi pada terapi intravena serta untuk keperluan hidrasi selama dan sesudah operasi. Larutan ini juga diberikan pada keadaan oliguria ringan sampai sedang, yang ditandai dengan kadar kreatinin kurang dari 25 mg per 100 ml. Untuk kontraindikasinya, yang pertama yaitu hiperglikemia. Adverse reaction-nya
Injeksi glukosa hipertonik dengan pH rendah dapat menyebabkan iritasi pada pembuluh darah dan tromboflebitis. Selanjutnya, koma diabetikum, pemberian bersama produk darah, anuria, perdarahan intraspinal dan intrakranial, delirium dehidrasi. Kemudian untuk sifat fisikokimianya, dextrosa berisi satu molekul air hidrasi atau anhidrous, kristal tidak berwarna atau putih, serbuk kristal atau granul, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa manis, larut satu dalam satu bagian air dan 1 dalam 100 bagian alkohol, sangat larut dalam air mendidih, larut dalam alkohol mendidih. Kemudian untuk dosis pemberiannya, larutan dextrose 10% adalah hipertonik dan sebaiknya diberikan dengan kateter pada vena sentral yang besar. Jika digunakan vena perifer, dipilih vena besar pada lengan dan bila memungkinkan tempat infus harus dipindah-pindah tiap harinya. Kecuali pada penanganan emergensi hipoglikemia berat, konsentrasi dextrose yang lebih tinggi, 20% ke atas, harus diberikan melalui vena sentral dan hanya setelah dilakukan dilusi yang tepat. Kecepatan infus pada orang sehat adalah 0,5 gram per kilogram per jam untuk tanpa menimbulkan glikosuria. Kecepatan maksimum pemberian infus dextrose tidak boleh melebihi 0,8 gram per kilogram per jam. Dextrose 5% dapat diberikan secara intravena melalui vena perifer. Kecepatan pemberian infus yang dapat diberikan tanpa menimbulkan glukosuria adalah 0,5 gram per kilogram per jam. Dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 0,8 gram per kilogram per jam. Dosis dextrose tergantung pada usia, berat badan, dan keseimbangan cairan, kemudian elektrolit, glukosa, dan asam basa pada pasien. Untuk farmakologinya, dextrose adalah monosakarida dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh. Dextrose juga berperan pada berbagai tempat metabolisme protein dan lemak. Dextrose disimpan di dalam tubuh sebagai lemak dan di otot dan di hati sebagai glikogen. Jika diperlukan untuk meningkatkan kadar glukosa secara cepat, maka glikogen segera akan melepaskan glukosa. Jika suplai glukosa tidak mencukupi, maka tubuh akan memobilisasi cadangan lemak untuk melepaskan atau menghasilkan energi. Dextrose juga mempunyai fungsi berpasangan dengan protein, yaitu protein sparing. Pada keadaan kekurangan glukosa, energi dapat dihasilkan dari oksidasi fraksi-fraksi asam amino yang terdeaminasi. Dextrose juga dapat menjadi sumber asam glukuronat, hyaluronat, dan kondroitin sulfat dan dapat dikonversi menjadi pentos yang digunakan dalam pembentukan asam inti atau asam nukleat. Dextrose dimetabolisme menjadi karbon dioksida dan air yang bermanfaat untuk hidrasi tubuh. Untuk penyimpanannya disimpan di bawah suhu 25 derajat Celcius. Kemudian efek sampingnya yang sering terjadi ada injeksi dextrose, khususnya jika hipertonik, dapat menurunkan pH dan dapat menyebabkan iritasi vena dan tromboflebitis. Terus hiperglikemia dan glukosuria dapat terjadi pada pemberian dengan kecepatan lebih dari 0,5 gram per kilogram per jam. Ada juga yang menyebutkan di atas 0,8 gram per kilogram per jam. Penggunaan jangka lama dapat menimbulkan gangguan keseimbangan cairan dan asam basa serta pengenceran konsentrasi elektrolit yang dapat menimbulkan udem, hipokalemia, hipomagnesia, dan hipofosfatemia. Dapat juga terjadi defisiensi vitamin B kompleks. Mekanismenya
Mekanisme aksi mengkompensasi kehilangan atau kekurangan karbohidrat dan cairan menjadi sumber nutrisi yang diberikan secara parenteral dan meningkatkan kadar gula darah pada keadaan hipoglikemia. Selanjutnya, contoh sediaan infus glukosa dan merek dagangnya. Glukosa 2,5% dan sodium klorid 0,45%. Widarti Baktik. Yang kedua, infusan D10% dari Sanbe Pharma. Yang ketiga, infusan D5% ditambah NS dari Sanbe Pharma. Yang keempat, infusan D2,5% ditambah 1/2 NS dari Sanbe Pharma. Yang kelima, infusan D5% dari Sanbe Pharma juga. Kemudian yang terakhir, untuk sifat koligatif sediaan infus glukosa. Sifat koligatif larutan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal itu disebabkan karena zat terlarut dalam larutan elektrolit bertambah jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion. Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat koligatif larutan elektrolit. Hubungan sifat koligatif larutan dengan farmasi, yaitu pada pembuatan infus. Pada infus, tekanan osmosis berbanding lurus dengan konsentrasi infus karena mempertimbangkan tekanan osmosis. Konsep ini penting dalam penggantian cairan tubuh atau bahan makanan yang tidak bisa masuk melalui pembuluh darah. Cairan infus harus bersifat isotonis dengan cairan darah. Jika tidak, maka terjadi kerusakan pada sel darah. Jika tekanan infus lebih tinggi, cairan dalam darah akan keluar sehingga menyebabkan sel darah mengkerut. Disebut juga krenasi. Jika tekanan infus kurang dari tekanan darah, sel darah akan pecah atau hemolisis atau hipotonis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.